Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila. Saya dari mahasiswa STAIN. Dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang mata kuliah saya di Ilmu Alamiah Dasar. Dan di sini saya akan membahas tentang metode sebagai dasar IPA. Pengertian ilmiah tersendiri adalah salah satu cara yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah dan berpikir secara rasional dan empiris atau fakta, dan selain itu juga salah satu langkah sistematis, teratur dan terkontrol. Nah, di sini juga ada syarat-syarat pengetahuan yang dikatakan dalam ilmu, yaitu logis, objektif, metodik, sistematik, universal dan kumulatif. Di sini juga ada ciri-ciri metode ilmiah, yaitu objektif, bebas keyakinan, perasaan dan prasangka pribadi, serta bersifat terbuka, konsisten dan sistematik. Nah, selanjutnya di sini juga ada kriteria sebuah ilmu yang baik berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan ukuran objektif, menggunakan teknik kuantitatif. Dan situ ada 5. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah operasional metode ilmiah, yaitu ada 4. Pertama itu perumusan masalah, kedua penyusunan hipotesis, ketiga ada pengujian hipotesis, dan yang keempat ada penarian kesimpulan. Nah, selanjutnya di sini juga ada keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah tersendiri, yaitu dapat memberikan latihan dan kebiasaan sistematis, logis, dan analitis. Dan selanjutnya di sini juga ada keterbatasan metode ilmiah, yaitu kelemahan dari panca indera, kemudian keterbatasan dari alat yang digunakan, kebenaran hanya bersifat sementara atau tentatif, yang paling sulit melatih fakta-fakta yang benar berkaitan dengan masalah yang akan kita pecahkan nantinya. Nah, di sini bab selanjutnya itu saya mengangkat ruang lingkup IPA. Apa sih ruang lingkup IPA? Nah, pertama itu ilmu alamiah dasar merupakan ilmu pengetahuan alam yang mengkaji prinsip esensial saja, sehingga ruang lingkup ilmu alamiah dasar tersendiri meliputi garis besar, yaitu pertama ada fisik. Nah, fisiknya tersendiri itu pengertiannya salah satu pengetahuan yang mempelajari benda tidak hidup atau mati, atau dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan bersifat sementara. Selanjutnya ada kimia. Apa sih kimia? Kimia itu suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan tidak hidup dari aspek susunan suatu materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Secara garis besar itu menjadi kimia organik dan kimia organik. Nah, di sini juga ada biologi. Biologi ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejalanya. Di biologi tersebut berbagi bermacam cabang-cabangnya. Yang pertama itu ada botani. Botani itu mempelajari tentang seluk-beluk tentang tumbuhan. Yang selanjutnya itu ada zoologi. Zoologi yang mempelajari struktur, fungsi, perilaku, serta evolusi hewan. Ini juga ada morfologi tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan, dan mencakup ke bagian-bagiannya. Selanjutnya juga ada anatomi. Anatomi itu cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Dan yang terakhir ada sitologi. Sitologi itu studi tentang sel yang mendalam, meliputi struktur molekuler dan lain-lainnya. Menurut Abdullah Ali dan Eni Rahma dalam buku Ilmu Alamiah Dasar, yaitu yang pertama ada alam semesta dan tata surya, kemudian ada bumi, kemudian ada asal-usul kehidupan bumi. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Supatomo mengelompokkan bahwa ruang lingkup ilmu alamiah dasar itu yang pertama ada kelahiran alam semesta, masalah tata surya, bumi, asal mula dan kehidupan, perkembangan variabilitas makhluk hidup. Menurut dari penelitian 2 di atas itu, kita dapat simpulkan bahwa kita mengenal dari yang pertama itu ada tata surya. Alam semesta adalah ruang di mana terdapat kehidupan abiotik dan biotik.
serta segala macam peristiwa alam yang diungkapkan maupun yang belum diungkapkan oleh manusia. Teori apa saja sih yang menjadi terbentuknya alam semesta itu? Nah, yang pertama itu ada teori ledakan. Yang kedua itu ada teori ekspansi dan kontraksi. Dan yang terakhir ada tata surya. Tata surya adalah benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang mengelilingi matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Objek-objek tersebut termasuk 8 planet, yaitu termasuk matahari, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kenapa terbentuknya tata surya itu? Yang pertama itu ada hipotesis nebula yang pertama kali ditemukan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Kedua, ada hipotesis planetesimal yang pertama kali dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain and Forrest R. Moulton pada tahun 1900. Selanjutnya ada hipotesis kondensasi. Awal mulanya dikemukakan oleh astronot Belanda yang bernama J.P. Kuiper pada tahun 1905 sampai 1973. Pada tahun 1950 menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar seperti cakram raksasa. Yang terakhir, hipotesis bintang kembar yang awalnya dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1915 sampai 2001. Pada tahun 1956, hipotesis mengungkapkan bahwa tata surya kita dua buah bintang yang hampir sama ukurannya berdekatan, salah satunya meledak meninggalkan sepi-sepian kecil. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari tutur kata saya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.